Selamat datang Amal, di depan saya ada Honor Magic 8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi untuk memulai, kita akan membuka pengaturan kita. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin menyebutkan dengan cepat. Ini tidak akan menjadi sesuatu yang rumit atau semacamnya dan ini sangat dasar. Jadi dengan itu mari kita langsung saja gulir ke bawah. Sekarang kita akan memiliki fitur seperti Honor AI, sama seperti yang lainnya. Honor memutuskan untuk menambahkan AI karena suatu alasan. Milik mereka, tidak seperti AI pada umumnya, diluncurkan melalui misalnya gesekan 3 jari ke bawah dan kami memiliki hal-hal seperti memori AI. Ternyata kita tidak bisa memiliki ingatan sendiri, kita perlu memiliki ingatan dari AI. Dan ini hanya merujuk pada tangkapan layar dan rekaman layar. Jadi itu salah satu halnya. Ayo kita segera pergi dari sini. Ayo, tentu saja itu sudah keterlaluan. Jika kita klik di sini, kita juga akan menemukan hal-hal seperti saran AI, tombol AI. Apakah ini? Oh, benar sekali. Aku sebenarnya tidak menyadari ada tombol tambahan di sini. Saya belum cukup lama menggunakan perangkat ini. Dan tambahkan beberapa hal lain di sini. Pengecekan cepat. Kami juga memiliki lingkaran untuk pencarian yang sebagian menurut saya berbasis AI. Dan ini memungkinkan Anda untuk melakukan sedikit lebih banyak fitur, dan itu salah satu caranya. Satu lagi yang juga bisa Anda akses adalah tentu saja tombol daya, yaitu Gemini, yang merupakan AI lain. Sekarang kalau sejujurnya saya rasa jika saya akan menggunakan salah satunya, mungkin saya hanya akan menggunakan Google Gemini, karena itu yang memang pernah saya gunakan secara pribadi. Dan juga dalam hal kemudahan penggunaan dan sebagainya, ini sudah diatur secara default selama Anda sudah masuk ke akun Google. Selain itu, ini juga bisa berfungsi sebagai jembatan antara perangkat smart home. Jadi jika Anda memiliki perangkat seperti lampu pintar dan sejenisnya, Anda bisa langsung memberikan perintah dan perangkat ini bisa menjalankannya. Jadi menurut saya itu sedikit lebih baik, sesuatu yang saya ragukan bisa dilakukan oleh AI Honor. Jadi mungkin sebaiknya tetap menggunakan yang memang punya fitur lebih banyak dan bekerja sedikit lebih baik. Sekarang seharusnya kita lanjut ke ketampilan dan gaya layar utama. Bagian ini akan menjadi bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Dan kita punya hal-hal seperti preset wallpaper umum, Anda bisa menyesuaikannya. Ternyata Anda harus menyetujui semuanya ya. Jadi Anda juga punya pilihan seperti gaya icon. Seperti yang bisa Anda lihat, kita punya beberapa opsi. Kita juga bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kita juga punya tata letak yang minimalis dan semacamnya. Apakah itu mengubah tampilannya? Oke, ada beberapa penyesuaian di sini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita dapatkan. Ubah efek. Jadi efek-efek ini berlaku antar halaman. Jadi secara otomatis akan menunjukkan kepada Anda bagaimana perubahan ini akan terlihat. Saya akan tetap menggunakan yang default saja. Sekarang, jika kita mundur lagi ke sini, kita juga punya tema yang bisa Anda unduh tambahan. Astaga, jumlah persetujuan di sini benar-benar di luar nalar. Seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa di sini. Kita juga bisa masuk ke lebih banyak tema dan mengunduh tambahan lainnya. Dan jika kembali ke sini, fitur Always on Display juga ada di sini dan tampaknya sudah aktif secara default. Cukup mengejutkan, yang satu ini menggunakan layar penuh entah kenapa, jadi saya akan mengubahnya ke layar sebagian supaya konsumsi energinya sedikit lebih hemat. Layar penuh jelas menampilkan lebih banyak wallpaper, sehingga juga akan menggunakan sedikit lebih banyak baterai. Dan untuk Always on Display, menurut saya itu bukan pilihan terbaik, jadi yang ini sepertinya akan sedikit lebih baik sekarang. Selain itu, di sini kita punya opsi untuk mengubah bagaimana Always on Display benar-benar ditampilkan, dan sepertinya saat ini sebenarnya tidak selalu menyala. Setelah Anda mengetuk layar, layarnya akan menyala sebentar lalu kembali mati sepenuhnya. Sekarang Anda bisa mengaturnya sesuai jadwal, yang merupakan cara yang cukup baik. Jadi Anda harus bisa mengaktifkan Always on Display saat Anda, entahlah, mungkin sedang di kantor, dan Anda ingin informasi umum seperti biasa, tetap terlihat di layar tanpa harus mengangkat perangkat.
Jadi itu bisa menjadi cara yang sangat baik. Cukup sesuaikan waktunya agar sesuai dengan kebutuhan Anda, atau Anda bisa mengaktifkannya sepanjang hari. Tentu saja, opsi ini akan mengonsumsi lebih banyak baterai dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti yang saya katakan, jelas, perangkat akan bertahan sedikit lebih singkat. Dan tentunya, opsi yang satu ini akan mengonsumsi baterai lebih sedikit lagi karena hanya aktif saat Anda mengetuk layar. Satu hal lagi yang perlu diingat, apapun opsi yang Anda pilih di sini, jika baterai Anda di bawah 10%, fitur ini akan langsung dimatikan. Sekarang di sini kita punya beberapa opsi untuk menyesuaikan always on display dengan tingkat kustomisasi yang cukup baik, ditambah opsi untuk mengunduh lebih banyak lagi. Sekarang ada hal lain di sini ya, seperti font, icon, dan mode standby. Itu menarik. Saat layar ponsel terkunci, ponsel dalam keadaan mati. Letakkan ponsel secara horizontal di atas dudukan agar layarnya ditampilkan. Kau tahu apa? Aku agak ingin melihatnya sendiri. Saya memang punya pendirian. Bob. Oh, halo semuanya ya. Coba sekarang. Oke, itu cukup keren. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat saya manfaatkan. Saya pribadi cukup menyukai ini. Ini berfungsi sebagai, oke, berhenti. Lakukan saja seperti biasanya. Nah, begitulah. Jadi sekarang setelah saya menyingkirkan informasi kecil yang mengganggu itu, kamu bisa lihat sekarang. Nah, begitulah. Saat ini yang ditampilkan adalah jam, baterai, dan saya kira kamu bisa mengisi dayanya. Mari kita cek dengan cepat. Semoga saja tampilannya tidak hilang saat sedang diisi daya, kalau tidak itu akan sia-sia. Ya, oke. Jadi bisa diisi daya dan tetap menampilkan layar. Ini cukup keren sebagai semacam jam kecil yang bisa langsung terlihat dari meja samping tempat tidurmu kapanpun kamu. Kenapa ada Emma Watson di sini? Karusel wallpaper-nya benar-benar buruk. Ya sudahlah. Jadi ini cara yang bagus untuk menampilkan informasi dasar seperti waktu, alarm, dan semacamnya. Saat kamu di tempat tidur, ini bisa berfungsi sebagai, sebut saja jam modern atau jam meja samping tempat tidur yang cukup keren. Saya suka fitur ini. Saya sih berharap sebenarnya lebih banyak perangkat yang menerapkan fitur ini. Sejauh yang saya tahu, sepertinya hanya Apple yang juga punya fitur ini, jadi ini memang sesuatu yang keren. Oke, lanjut. Mari kita lanjut ke tampilan dan kecerahan. Dan di sini kita punya beberapa opsi, dimulai dengan mode terang dan gelap, hanya mode terang dan gelap saja. Tapi di bawah itu ada pengaturan auto switch. Jadi kamu bisa mengaturnya agar berpindah antara masing-masing mode tergantung pada jadwal atau dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan kita juga punya pengaturan mode gelap, oke. Jadi ini hanya akan membuat wallpaper menjadi lebih gelap, benar-benar hanya meredupkannya, hanya wallpapernya saja, sementara ikon-ikonnya tetap dengan tingkat kecerahan yang sama. Secara pribadi, saya tidak terlalu menyukai ini, dan ini cocok untuk mode gelap dan mungkin hanya untuk memamerkannya. Beginilah penampakannya jika saya menyalakannya. Ayolah demi Tuhan, tukar saja. Apakah saya perlu mematikannya? Nah, begitulah. Jadi, inilah wallpaper kita saat ini, yang sedang dalam mode gelap. Ponsel yang bagus. Sejujurnya saya tidak bisa melihat banyak perbedaan di sini. Jadi di perangkat lain saat saya mencobanya, bukan yang Pro, perbedaannya terlihat. Di sini saya benar-benar tidak bisa melihat perbedaannya. Mungkin ini hanya karena wallpapernya sendiri, mungkin bukan wallpaper yang benar-benar menampilkan perbedaan yang terlihat jelas. Dan jika kita scroll ke bawah, kita punya hal-hal seperti resolusi layar dan refresh rate, dan salah satunya diatur ke mode pintar, yang pada dasarnya akan menyesuaikan di antara keduanya. Jadi jika Anda menonton konten beresolusi rendah, layarnya sebenarnya tidak akan berjalan pada resolusi penuh. Resolusinya akan diturunkan sesuai dengan konten tersebut. Untuk menghemat daya baterai, itu adalah pilihan yang cukup bagus. Saya sarankan untuk tetap menggunakan pengaturan itu. Untuk refresh rate, ada beberapa mode. Dinamis, standar, dan tinggi. Dan sebenarnya pada kenyataannya hanya ada 2 mode. Mode dinamis dan tinggi sebenarnya sama persis. Keduanya menyegarkan layar hingga 120 Hz, menyegarkan hingga 120 Hz,
Mungkin saya terdengar gila di sini, tapi keduanya melakukan hal yang persis sama. Jadi kenapa harus memasukkan kedua mode ini kalau mereka melakukan hal yang sama persis? Saya benar-benar tidak mengerti. Jadi saya ingin berbiasain secara singkat. Untuk urusan refresh rate, saya sarankan tetap gunakan mode dinamis jika kamu bisa melihat perbedaannya, dan jika tidak, gunakan mode standar. Mode standar akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik dibandingkan dinamis, sementara mode dinamis memberikan gerakan yang lebih halus dan nyaman. Jadi teks dan segala sesuatu yang bergerak terlihat lebih jelas. Dan menurut saya, tampilannya juga lebih bagus, lebih halus, dan terasa lebih premium. Tapi tentu saja, itu kalau kamu memang bisa melihat perbedaannya. Kalau kamu tidak melihat perbedaan saat menggulir ke atas dan ke bawah, atau seberapa cepat teks terlihat dan hal-hal seperti itu, maka mode standar mungkin lebih cocok untukmu. Buat saya, ini terlihat kurang bagus, tapi saya memang sudah terbiasa dimanjakan. Karena saya sering main game di 144 Hz, jadi saya memang bisa melihat perbedaannya. Jadi saya akan tetap pakai mode dinamis, kalau tidak mode standar juga sudah bagus. Sebenarnya tidak mengubah apapun selain tampilan layar saat bergerak. Dan yang berubah dari segi apa yang bisa kamu lihat adalah daya tahan baterai. Jadi pilih saja mana yang lebih kamu utamakan. Selanjutnya, kita punya beberapa mode AI, kalau bisa dibilang begitu, yaitu video enhancer yang terdiri dari dua hal berbeda. Kita punya super dynamic display, yaitu peningkatan kecerahan dan kontras video HD dengan AI untuk pengalaman yang lebih realistis. Pada dasarnya, kalau boleh saya bilang, menurut saya yang dilakukan fitur ini adalah memperbaiki HDR. Itu menurut saya, itulah yang dilakukan fitur ini. Meskipun di sini tidak benar-benar disebutkan, dari yang saya lihat itulah yang dilakukan. Jadi rentang dinamis normal akan diubah menjadi titik terang yang lebih tinggi, gambar yang lebih kontras, dan warna yang lebih kaya. Sekarang fitur ini akan menggunakan prosesor karena memakai AI, meskipun sebenarnya tidak benar-benar AI, jujur saja, tapi karena fitur ini menggunakan daya pemrosesan untuk itu. Fitur ini akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda. Ini hanya terjadi saat fitur aktif pada aplikasi terdaftar. Aplikasi ini sudah ada di perangkat Anda. Jika mengunduh aplikasi lain seperti Netflix, mereka akan muncul di sini dengan lebih banyak opsi. Itulah aplikasi yang dimaksud. Tidak ada aplikasi yang terpasang di perangkat ini, jadi semua yang terlihat di sini adalah aplikasi bawaan ponsel. Dari semua aplikasi video yang didukung oleh program ini atau pengaturan ini, di bawahnya kita punya tampilan Vivid menggunakan AI untuk meningkatkan kejernihan video dan warna agar pengalaman menonton menjadi lebih hidup. Lagi-lagi AI omong kosong, dan yang satu ini secara otomatis saya sudah bisa lihat ini hanya mencoba meningkatkan warna-warna saja. Saya bisa agak melihatnya di sini, apapun itu semacam bunga, entahlah. Kamu bisa lihat bahwa warna-warna pink, agak kemerahan, sepertinya memang ditingkatkan. Warnanya jadi jauh lebih terlihat, dan juga kupu-kupunya, terutama warna biru di sini di awal, juga mulai terlihat jauh lebih cerah. Sekarang saya tahu ini mungkin hampir tidak terlihat di kamera, itu hanya karena keterbatasan kamera saja. Tapi di pihakmu, di layar, kalau kamu melihatnya, mungkin kamu bisa melihat sedikit perbedaannya. Dan sekali lagi, seperti opsi lainnya, yaitu Super Dynamic Display, yang ini juga punya aplikasi-aplikasi yang didukung. Di sini kamu bisa lihat ada YouTube dan Facebook. Jadi mari kita kembali dan sekarang lihat beberapa hal lainnya. Jadi, mari kita lihat. Kita punya notifikasi dan status bar. Dan di sini kita punya beberapa mode berbeda atau opsi mode untuk tampilan umum hal-hal yang berhubungan dengan notifikasi. Nah, salah satu yang secara pribadi saya suka di sini adalah opsi status bar, karena ini memberi kamu pilihan untuk menyembunyikan banyak toggle dari status barmu. Jika kamu cenderung mengaktifkan sesuatu secara permanen, seperti misalnya Bluetooth, kamu bisa mematikannya. Perangkat, GPS, mode jangan ganggu, NFC. Satu yang menurut saya pribadi seharusnya diaktifkan secara default adalah NFC. Di awal, supaya orang benar-benar tahu kalau fitur ini sedang berjalan. Kalau kamu bahkan tidak tahu itu apa, mungkin itulah alasan kenapa menurut saya sebaiknya ini diaktifkan secara default.
Jadi ini adalah salah satu cara kamu bisa membayar dan menyimpan secara praktis. Jika kamu punya sesuatu seperti Google Pay, kamu bisa mengaturnya tanpa perlu kartu kredit sama sekali. Anda tinggal menepuk ponsel Anda dan langsung pergi. Sebagai fitur yang memungkinkan pembayaran tanpa kontak dan hal-hal semacam itu, saya sangat yakin bahwa jika ada sesuatu yang harus terlihat, opsi sialan inilah yang seharusnya terlihat. Tapi perangkat-perangkat sialan ini, semuanya yang punya pilihan-pilihan ini, entah kenapa, matikan yang ini secara khusus. Jadi yang lainnya yang kita punya di sini adalah, sejujurnya mungkin hanya itu yang akan mati. Jadi, ya, saya nggak melihat hal lain di sini yang benar-benar bisa Anda matikan, yang akan membuat perbedaan. Kita juga punya beberapa ikon notifikasi yang bisa ditampilkan, yang sama sekali tidak terlihat sekarang. Mungkin saya akan mencoba melakukannya dulu. Ya, ucapan selamat jalan ini supaya bisa menghilangkan. Bagus, sekarang malah jadi ada keadaan darurat. Luar biasa sekali. Jadi, biasanya kalau Anda punya kartu SIM, hal-hal ini akan hilang. Jadi waktu Anda agak sedikit bergeser, dan Anda sebenarnya akan melihat notifikasi jika memang ada. Saya tidak punya, jadi memang tidak akan ada yang muncul di sini. Tapi Anda bisa mendapatkan tampilan yang sedikit lebih bersih, dan satu hal yang bagus di sini adalah mode murni. Meskipun Anda tidak punya tombol di sini, untuk mematikan beberapa hal yang mengganggu di sini, boom, Anda bisa mengaktifkan mode murni, dan ya, sebenarnya tidak terlalu banyak berkurang, tapi setidaknya menghilangkan hal darurat yang mengganggu itu. Sayangnya, itu juga menghilangkan hampir semua opsi lain di sini. Dan hal lain yang dilakukan adalah pada dasarnya menyembunyikan ikon notifikasi, operator, dan semacamnya. Tapi itu hal yang bagus. Saya bisa langsung saja menyalakan notifikasi jika itu memang ingin ditampilkan. Dan juga, kita bisa membuat tampilan persentase baterai jadi lebih rapi dengan menampilkannya di dalam ikon baterai. Jadi, itu memakan ruang yang lebih sedikit. Coba lihat apalagi di sini. Ada lencana ikon UPI. Ini dia. Yang sebenarnya saya tidak punya lencana apapun, tapi maksudnya seperti angka yang muncul di sini. Jadi mari kita lanjutkan. Sekarang saya masuk ke sistem untuk memperbarui navigasi. Jika belum diubah, mungkin kamu masih pakai navigasi tombol. Tapi sejujurnya, kamu bisa pakai tombol atau gesture sesukamu. Kedua opsi ini punya pilihan tambahan yang tidak muncul saat pengaturan awal. Jadi misalnya, untuk tombol, kita bisa menukar posisi tombol kembali, jadi kita bisa mengubahnya dari sisi kiri ke sisi kanan secara default, dan kamu juga bisa mengaturnya dari sisi kiri ke sisi kanan. Dengan opsi untuk menarik turun notifikasi atau toggles, yang ini kemungkinan besar akan menarik turun notifikasi. Oh, ternyata bukan, ini untuk toggles. Oke, jadi kamu bisa lihat, kamu bisa menambahkan tombol fisik, sehingga kamu tidak perlu menarik dari atas, cukup tekan tombol itu dan otomatis akan menarik layar ke bawah untukmu. Cukup keren kan? Sementara itu, untuk gestur, jika kamu belum pernah menggunakan navigasi gestur, tampilannya akan terlihat lebih bersih. Tapi yang juga terjadi adalah, secara default sepertinya, garis panduan dihilangkan. Sekarang, saya akan mengaktifkan ini lagi, karena kalau saya benar, mari kita lihat bersama, sudah hilang, mari kita coba lagi. Ya, saya benar. Jadi tanpa garis itu seperti kebanyakan perangkat lain karena entah kenapa saat kamu menyembunyikannya, lingkaran untuk mencari juga ikut hilang. Saya benar-benar tidak suka ini karena kamu tidak bisa menghilangkannya tanpa kehilangan fungsi lingkaran untuk mencari. Saya tidak tahu kenapa Google menganggap penggunanya itu bodoh seperti IQ suhu ruangan. Dan tanpa bar gesture sialan itu, yang seharusnya bahkan tidak perlu kamu lihat karena itu cuma gesture, kamu seharusnya bisa mengaktifkannya tanpa harus melihatnya. Maksud saya, bahkan saya bisa menggunakan gesture dengan mata tertutup selama saya tahu di mana bagian bawah ponsel ini. Yang mana sebenarnya tidak sulit untuk mengetahuinya, kan? Sekali lagi mata tertutup, kamu seharusnya bisa meluncurkan hal ini dengan cukup akurat, tapi ya, Google tetaplah Google dan Google sering melakukan hal-hal bodoh. Jadi kita agak terjebak harus benar-benar menghilangkan fungsionalitas ini kalau mau tampilan yang bersih. Kalau kamu rela menerima hal menyebalkan yang terlihat di bagian bawah ini, maka kamu bisa menggunakan fitur Circle to Search.
Dan ironisnya, jika kamu pernah mendengar tentang Circle to Search tapi belum tahu cara menggunakannya sebelumnya, bertentangan dengan namanya, kamu sebenarnya tidak menggambar lingkaran untuk mencari. Siapa yang menyangka? Yang kamu lakukan adalah, dalam hal tombol, maksudnya gesture, kamu menahan bar di bagian bawah yang memang harus terlihat, jadi kamu tidak perlu masuk ke sini dan menyalakannya. Dan saat kamu menahannya, akan muncul overlay seperti ini. Sekarang ini memberikanmu beberapa fitur berbeda. Salah satunya, seperti yang sempat saya bicarakan sebelumnya, tapi saya memang sudah membahasnya di awal tentang fitur ini. Tapi yang dilakukan fitur ini misalnya memungkinkan kamu memilih teks dari area yang biasanya tidak bisa dipilih, dan secara otomatis melakukan pencarian Google untuk teks tersebut. Yang satu ini bisa kamu abaikan sepenuhnya, tapi fitur ini juga memungkinkan kamu langsung menyalin teks dari sini atau menerjemahkannya. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan semut seperti ini. Jadi kita punya buku manual kecil untuk sebuah mouse. Sekarang sebagian besar isi manual ini kalau saya lihat, nah di sini kamu bisa lihat ini bukan bahasa Inggris. Sebagian besar memang begitu. Jadi kan yang bisa saya lakukan adalah membuka sesuatu seperti kamera, mungkin aplikasinya sedang error atau marah, keren dan langsung saja arahkan ke sini. Tahan barnya dan seperti yang kamu lihat, sekarang layarnya membeku karena saya menahan barnya, jadi gambarnya membeku. Apa yang terlihat di layar? Saya tidak mengambil foto sekarang, ini hanya membeku saja. Dan apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dan saya ingin kamu memperhatikan khususnya pada teks yang ada di sini, yang bukan bahasa Inggris. Jika saya tekan tombol terjemahkan ini, perhatikan teksnya. Klik boom, teksnya langsung diterjemahkan dan ditampilkan di area tempat teks sebelumnya berada. Jadi secara otomatis diubah ke bahasa Inggris, menggantikan bahasa sebelumnya, sehingga terlihat seperti memang sudah ada di sana sejak awal. Mungkin terlihat agak sedikit tidak pas, mengingat jenis huruf dan ukurannya agak berbeda, tapi hasilnya tetap sangat bagus. Dan sekarang kamu bisa lihat dengan hasil terjemahan ini bahwa setiap bagian ini pada dasarnya sama saja. Seluruh bagian seperti ini isinya sama saja. Diulang beberapa kali, hanya saja dalam bahasa yang berbeda. Jadi cukup bagus. Dan selain hanya sekadar terjemahan sederhana seperti yang baru saja saya tunjukkan, kamu juga bisa menyalin angka. Salah satu hal yang sering saya gunakan untuk ini adalah ketika kamu harus misalnya melakukan setoran ke rekening bank seseorang dan mereka mulai menyebutkan nomor rekening mereka satu persatu. Saya malas untuk mencoba mengetiknya sendiri. Jadi yang akan saya lakukan adalah membuka kamera saya, menggunakan lingkaran untuk mencari, mengarahkannya langsung ke bawah bank mereka, seperti di tempat mereka menaruh nomornya. Pilih opsi centang untuk mencari, salin, tempel, dan selesai, siap digunakan. Ini adalah pilihan yang fantastis. Jauh lebih cepat, dan Anda juga tidak perlu khawatir. Anda tahu, selama terlihat jelas, lingkaran pencarian akan menyalinnya dengan benar. Jadi Anda benar-benar tidak perlu khawatir tentang salah mengetik sesuatu. Dan fitur lain yang bisa Anda lakukan adalah, misalnya, jika saya punya sesuatu seperti ponsel, saya akan menggunakan ini sebagai contoh. Pada dasarnya begitu. Jadi saya bisa langsung meletakkannya di sini dan sekali lagi membuka kamera. Dan lagi, saya akan menahan lingkaran untuk mencari dalam mode beku yang keren. Dan yang bisa saya lakukan sekarang adalah cukup mengklik ponsel ini. Oke, mungkin bukan teksnya. Nah, tunggu sebentar dan dia menemukannya hanya dengan satu klik. Saya tidak perlu mengulanginya atau semacamnya. Dia memang menemukan ponsel yang benar, jadi Motorola Signature, itulah ponselnya. Dan sekarang dia menunjukkan tautan-tautan yang relevan dengan tempat asal saya. Jadi misalnya, dia menampilkan media expert yang pada dasarnya seperti Best Buy di Polandia. Saya bisa membelinya dari sini, dan dia menunjukkan gambar tautan info semua hal itu, yang menurut saya sangat bagus. Dan kamu bisa melakukan itu dengan hampir apa saja, bisa dengan tanaman, mobil, atau apapun yang kamu mau. Dia akan menemukannya selama itu bukan sesuatu yang benar-benar sangat khusus yang tidak punya gambar sama sekali di internet. Kemungkinan besar dia akan menemukannya. Kadang-kadang kamu mungkin menemukan sesuatu yang memang tidak bisa ditemukan. Jadi sebagai contoh, mari kita coba ini. Saya tidak tahu apakah dia akan menemukannya atau tidak. Saya rasa mungkin iya, tapi saya tidak akan heran kalau ternyata tidak. Ini adalah alat SIM khusus dari ponsel CMF. Jadi mari kita lihat apakah dia bisa menemukannya. Saya potret tanpa logo, tanpa referensi, lihat apa dia tetap kenal.
Oke? Sama sekali salah mengenali benda ini. Dari segi gambaran AI, ini menunjukkan seberapa hebat AI itu. Tapi saya bisa lihat di sini. Hal pertama yang ditampilkan di sini adalah tidak ada apa-apa. CMF Phone 1 to TrueNet, meskipun dia juga menampilkan banyak hal lain yang sangat mirip. Bukan itu intinya, tapi Anda sudah bisa melihatnya. Saya menemukannya di sini. Bahkan tanpa logo A kecil mungil itu, begini. Coba saya tunjukkan, Anda bisa melihatnya. Jadi ada logo di sini. Jadi saya memang sengaja tidak ingin menunjukkannya ke kamera, setidaknya kamera yang ini. Jadi mode pencarian akan sedikit kesulitan, namun tetap berhasil menemukannya dengan cukup cepat. Jadi ya, ini fitur yang bagus sekali. Dan seperti yang saya katakan, ini hanya bisa digunakan jika bilah tersebut terlihat, atau jika Anda berencana menggunakannya dengan navigasi sistem dengan tombol jika saya kembali ke sini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol beranda, dan itu akan meluncurkan hal yang sama. Jadi kan pada dasarnya itu semua yang ingin saya tunjukkan. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.